Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan menyampaikan konsep monitoring atau sensus hama dan penyakit di perkebunan. Jadi, mengapa perlu dilakukan monitoring atau sensus ini? Karena ada konsepnya. Yang pertama, bahwa hama dan penyakit itu tidak tiba-tiba berat dan luas. Nah, pasti dari awal mulanya sedikit dulu. Dengan demikian, kalau masih sedikit, itu akan lebih mudah dikendalikan dan biayanya tidak banyak. Kemudian konsep yang kedua adalah early warning system. Ya, karena masih sedikit tadi, makanya perlu diamati, diawasi waktu masih sedikit atau sedini mungkin. Seawal mungkin, sedini mungkin akan menjadi lebih bagus. Kemudian konsep yang ketiga adalah memperhatikan sistem biologi dari hama dan penyakitnya. Ini harus disesuaikan dengan fase dan siklus hidup dari hama ataupun penyakit, sehingga tidak sia-sia kita dalam mengendalikan hama dan penyakit. Kemudian konsepnya harus memperhatikan distribusi serangan, karena serangan pasti juga tidak merata, selalu merata. Ya, karena harus spot-spot dan sebagainya. Oleh karena itu nanti datanya dalam bentuk blok misalnya. Kemudian dalam konsep ini juga data itu harus, monitoring itu harus akurat dan mutakhir. Akurat apa? Itu sesuai dengan kenyataannya di lapangan, dan ini akan menentukan keberhasilan pengendalian. Mutakhir artinya data yang terakhir yang diupdate. Kemudian konsep terakhirnya adalah penanganannya harus cepat. Oleh karena itu sekarang dikembangkan sistem monitoring yang real time. Nah, ini semua konsep monitoring atau sensus hama dan penyakit di perkebunan. Kemudian monitoring ini sangat penting dalam keberhasilan kita mengendalikan hama dan penyakit tadi. Di sini kita sampaikan 7 kunci sukses pengendalian hama dan penyakit. 1, dana, uangnya ada, karena perkebunan itu luas, membutuhkan dana untuk mengendalikan. Nah, kemudian yang kedua SDM-nya. SDM ini penting baik dari segi keterampilan teknis maupun non teknis. Teknisnya ya paham memonitor, mengendalikan. Non teknisnya harus jujur supaya melaporkan tadi itu akurat dan mutakhir. Kemudian 3, sistem monitoringnya yang bagus tadi, yang akurat, mutakhir, real time. Ini yang diharapkan menjadi kunci sukses pengendalian itu, karena menerapkan konsep early warning system juga. Semakin awal semakin bagus. Kemudian yang keempat, kunci pengendalian itu ada di alat pengendali. Ya harus punya alatnya, kalau nggak punya alat juga nggak berhasil biasanya. Ada hand sprayer, ada mist blower, ada fogger, alat untuk fogging dan yang lain-lain. Demikian juga yang nomor 5, bahan pengendalinya itu bisa pestisida maupun teknik yang lain. Bahan-bahannya harus ada, tanpa bahan ini juga kadang tidak sukses melakukan pengendalian. Kemudian teknologi terkini. Jadi kalau ada teknologi terkini yang maju ya harus diikuti. Jangan menggunakan pola teknik yang lama yang sudah ketinggalan. Kemudian yang ketujuh adalah kerjasama. Jadi karena tanpa kerjasama dengan tetangganya misalnya, itu juga tidak bisa, karena hama dan penyakit itu tidak mengenal status kepemilikan. Jadi kalau menyerang tetangganya ya bisa, tapi kalau saling tuduh menuduh kalau tidak ada kerjasama dengan kebun tetangganya.
inilah kunci sukses itu dari keberhasilan pengendalian hama penyakit, dan ini kami tekankan pada monitoringnya. Jadi Bapak Ibu, monitoring tadi itu merupakan bagian dari konsep pengendalian hama terpadu. Nah, jadi pengendalian hama terpadu itu tulang punggungnya adalah monitoring tadi. Kemudian kalau pengendaliannya itu menggabungkan cara-cara pengendalian yang kompatibel. Serta nomor 2, penekanan pada pelestarian musuh alami. Nah, kemudian ketiga, pengendalian hayati yang diutamakan. Kemudian nanti yang diharapkan adalah ramah lingkungan. Jadi itu PHT ya. Kemudian yang akan kita sampaikan pada saat ini adalah sistem monitoringnya. Ya. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah untuk hama. Jadi untuk hama itu dasarnya ada padat populasi kritis, kemudian intensitas serangan juga bisa jika kita sulit menemukan hamanya. Ya. Kemudian nanti video yang lain adalah sistem monitoring untuk penyakit. Itu bagaimana kita jelaskan. Nah, kali ini kita untuk hama ya. Jadi sistem monitoring untuk contoh adalah untuk yang padat populasi kritis adalah untuk ulat pemakan daun kelapa sawit atau UPDKS. Jadi di sini ada tiling, ada pengamatan keberadaan hama maupun kenampakan gejala kerusakan itu tadi secara visual pada tanaman sampel yang dipilih secara sistematis atau sistem terpusat. Jadi kita harus melakukan observasi atau tiling. Di tempat-tempat lain istilahnya berbeda-beda. Nah, kalau yang observasi itu tadi biasa disebut global tiling secara umum. Jadi biasanya sebulan sekali, sampelnya 1 pohon per hektar. Nah, itu hasil pengamatannya meliputi jenis dan stadia serta disusun dalam peta blok. Jika ditemukan melebihi populasi kritis tadi, maka dilakukan effective tiling. Nah, dilakukan pada blok pengamatan tersebut dan jumlah sampelnya diperbanyak. Yang tadi 1 pohon per hektar menjadi 5 pohon per hektar dan waktunya dipercepat intervalnya menjadi 2 minggu. Ini, tapi tergantung jenis ulatnya. Nah, kemudian ini prinsip monitoring. Ya, kalau TBM bisa ditarik dan mengurangi pemotongan daun. Memang kalau di atas daun yang pohon tinggi harus diturunkan. Untuk mengurangi ini biasanya menggunakan tanaman sekelilingnya untuk pohon sampelnya supaya tidak rusak. Kemudian datanya per blok. Kemudian diamati juga jenis ulat pemakan daun kelapa sawitnya. Ini prinsip-prinsip monitoring yang berdasarkan tadi populasi tadi. Nah, ini caranya kita ambil sampelnya global tiling sehingga peta per blok tadi akan didapatkan datanya. Ini efektif tiling, lebih banyak lagi sampelnya supaya menjadi tadi akurat itu tadi. Nah, ini contohnya mengambil sampel di kebunnya. Nah, inilah yang paling penting yang disampaikan untuk padat populasi itu adalah Cetotoxaceae 5-10, Cetoraniten 5-10, dan natrima 20-30 dan sebagainya. Ini angkanya ini kenapa berbeda-beda karena tergantung kecepatan dia makan dan faktor kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Jadi semakin kecil itu semakin berbahaya artinya kan gitu. Nah, Pak, ini kok 5-10 itu bagaimana artinya? Ya, kalau mau menggunakan ketat artinya 5 itu sudah berbahaya. Sudah harus dilakukan pengendalian secara kimiawi secara ketat supaya di bawah ambang ekonomi itu tadi. Jadi ini salah satu cara monitoring yang berdasarkan padat populasi kritis. Jadi ini ya untuk salah satu contohnya ulat pemakan daun kelapa sawit caranya seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa pengamatan kalau sulit secara umum ya ini menggunakan drone. Ini terserang
ulat kantong, nah itu berdasarkan gejala dan kerusakannya. Nah ini tadi aja setelah tahu padat populasi kritis tadi kan aplikasinya seperti ini. Jadi mudah-mudahan itu di bawah ambang ekonomi, ambang tindakannya tadi. Nah, di sini kita pengendaliannya yang ramah lingkungan itu di sini letaknya. Kita harus proaktif ini, proaktif menanam bunga pukul 8 dan sebagainya. Tetapi kalau jika di atas ambang tadi harus reaktif menggunakan pengendalian kimiawi biasanya supaya populasi tadi di bawah ambang ekonomi. Nah ini mekanisme pengendaliannya seperti ini. Nah, dimonitoring padat populasi kritis dibandingkan, kemudian kalau di atas lakukan pengendalian. Nah kemudian dievaluasi perlu pengendalian ulang atau tidak. Nah ini yang paling penting, jadi bisa berulang, tidak mengendalikan itu sekali mesti sukses gitu. Kemudian ini contoh ya untuk menentukan daur hidupnya tadi dari ulat pemakan daun kelapa sawit. Jadi ini untuk monitoring tahu kita berdasarkan siklus tadi mana tepat pengendaliannya dan sebagainya, mana stadia yang harus dikendalikan. Nah ini kalau di lapangan itu juga kita dasarnya yang praktis-praktis. Nah, berdasarkan ukuran, kalau berdasarkan instan nanti lebih sulit lagi. Nah kemudian tadi untuk ulat pemakan daun kelapa sawit ini contoh untuk yang orites. Nah untuk populasi orites ini pengamatannya lain ini. Nah, nanti kita yang lihat gejala kerusakannya. Jadi kalau untuk yang sensus populasi kita menggunakan feromon. Kita pasang satu saset untuk 2 hektar dengan feromon etil 4-metil-oktanoat. Nah, kemudian data dikumpulkan. Nah, ini yang penting disampaikan adalah batas ambang ekonominya berapa. Untuk tanaman TBM itu 3 ekor per tab per hektar per bulan. Wah, gitu. Sedangkan kalau TM bisa 20 ekor per trap per hektar per bulan. Jadi kita lihat tangkapan kumbangnya berapa. Gitu. Kalau sudah 3 itu sudah berbahaya untuk tanaman TBM ya. Nah, itu kira-kira. Kemudian sensus juga berdasarkan serangan baru. Orites pada tanaman itu. Jadi kita amati, kita ambil sampel, kemudian sampel itu kita amati dengan sistem scoring. Nah, skornya seperti ini. 0 tidak bergejala. Kemudian serangan baru kurang dari 5% dari gerekan yang dipelepas ada 2. Kemudian serangan barunya itu 5-10%, artinya 3-5 pelepah yang digerek, yang dirusak. Kemudian skor 3 itu serangan baru 10-25%. Kemudian membentuk seperti kipas ya. Nah, kemudian skor 4 serangan baru 25-50%. Tanaman sudah tampak kerdil. Kemudian skor 5 serangan berat sekali, sudah di atas 50%, pupus terpuntir dan tanaman sudah tampak akan mati. Ini adalah skor 5, semakin besar skornya semakin berat. Nah ini caranya menghitungnya nanti seperti ini. Jadi intensitas serangan itu ya sigma N kali V kecil dibagi N kali V besar kali 100%. Jadi jumlah sampel itu yang diamati berapa nilainya dikali skornya itu, kemudian dibandingkan perkalian jumlah semua sampel berapa kali skor tertinggi, dalam hal ini 5. Nanti ketemu intensitas serangan itu adalah persen. Jadi ini pengamatan berdasarkan gejala serangan. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan cara monitoring hama lewat 2 cara, populasi kritis dan intensitas serangan. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu mengatasi hama di perkebunan dengan teknik seperti ini
menjadi tadi monitoring itu menjadi early warning system. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.